Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durratul Hayati Lubis. Saya seorang mahasantriwati di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah, program studi pendidikan bahasa Arab. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen kami, Ustadz Radinal Mukhtar Harahap, SHIMPD. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang mengenai berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah. Pada tanggal 18 Januari 2017, Kemenak Republik Indonesia secara resmi memberikan surat keputusan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah yang bertempat di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan mengapa harus belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Karena kita sendiri tinggal di Indonesia dan sebagai warga negara Indonesia, alangkah tidak pantasnya jika kita tidak mempelajari bahasa dari negara kita sendiri. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak tingkat SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu, sebaiknya setelah jenjang SMA, bahasa Indonesia sudah dikuasai atau setidaknya mempunyai pengetahuan yang memadai tentang bahasa Indonesia. Namun faktanya, masih sedikit mahasiswa yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia secara maksimal. Selain itu, bahasa Indonesia itu penting untuk dipelajari di perguruan tinggi. Dikarenakan di universitas setiap mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah atau skripsi, tesis, disertai dan lain-lain. Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia bagi mahasiswa di universitas sama halnya seperti mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Namun, pembahasan di universitas lebih spesifik dan mendalam dan sebagian besar mahasiswa masih tetap ingin mempelajari bahasa Indonesia. Dikarenakan agar mereka mampu bertata bahasa dengan baik dan benar. Alasan inilah yang membuat Dirjen Depdiknas Republik Indonesia memutuskan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah yang wajib diajarkan di seluruh perguruan tinggi dan seluruh jurusan. Tujuannya untuk mengasah kemampuan berbahasa dan mengembangkan kepribadian para mahasiswa. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita selaku warga negara Indonesia atau WNI untuk menguasai dan menerapkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, sehingga bahasa Indonesia dapat terjaga keasliannya. Dalam perguruan tinggi, kita akan sering membuat karya ilmiah. Bukan hanya karya ilmiah yang akan kita buat, melainkan laporan praktikum, skripsi, tesis, dan karya tulisan lainnya. Di perguruan tinggi, kita akan mempelajari bahasa Indonesia, di mana kita dituntut untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Ini dilakukan supaya tidak luntur oleh kalangan banyak pemuda dan pengaruh budaya asing yang cenderung mempengaruhi pikiran generasi muda. Di dalam mata kuliah bahasa Indonesia, kita pasti mempelajari dan memahami arti pentingnya tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan atau EYD dalam pembuatan karya ilmiah dan sejenisnya. Setelah kita bisa memahami EYD atau ejaan yang disempurnakan dengan baik dan
Benar, kita akan bisa mengetahui konsep penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Dan saya akan berkomitmen untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia dari dosen saya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wal akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.